Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Dengan beranggotakan kelompok, saya sendiri Angga Bintang Nurkholik, Saka Arti Wicaksana, Abraham Tito Bahari, Bayu Setiaji, Zaidan Ahmad, dan Dimas Ari Sembodo. Pengertian Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disingkat UUD 1945, kadang-kadang juga disingkat UUD 45, UUD RI 1945 atau UUD NRI 1945. Adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan perwujudan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang secara jelas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Bahkan mereka tidak hanya mengabaikan, tetapi banyak juga yang tidak mengetahui hakikat dan makna Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sumber Hukum dan Tata Tertib Peraturan Perundang-undangan, kedudukan UUD 1945 berada di garis depan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Dan yang ketiga, Keputusan Presiden. Baik, untuk berikutnya yaitu struktur Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah Undang-Undang 1945 mengalami perubahan struktural yang signifikan karena Undang-Undang Dasar 1945 telah 4 kali diamandemenkan, bahkan diperkirakan hanya 11% dari total isi Undang-Undang Dasar yang tetap sama seperti sebelum amandemen konstitusi. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memuat satu pembukaan yang terdiri atas 4 alinea. 2 rangka terdiri dari 16 bab pasal 37 atau bagian 65 peraturan umum. Dan 4 pasal ketentuan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. 3 penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan bab demi bab. Berikutnya, pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan UUD 1945 yang berbentuk teks 4 alinea. Setiap paragraf pembukaan memiliki arti yang berbeda, yaitu yang pertama, maksudnya rakyat Indonesia anti kolonial karena kolonialisme tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Lalu yang bab kedua memaparkan tentang cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bab ketiga berisi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bab 4 berisi tentang tujuan pemerintahan dan pembentukan negara Republik Indonesia serta pembentukan negara Pancasila.
Berikutnya kita masuk ke alasan diadakannya amandemen UUD 1945 ialah yang pertama yaitu alasan historis. Yang dimaksud alasan historis adalah disusunnya karena tergesa-gesa menjadikan kurangnya sistem cek dan keseimbangan pada institusi-institusi pemerintahan. Yang kedua, alasan filosofis, yaitu campuran paham negara dan kekuasaan. Yang dimaksud adalah dominasi kekuasaan eksekutif yang terlalu kuat dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif yang terlalu besar di tangan presiden. Dan yang ketiga, alasan yuridis, yaitu pasal 37 UUD 1945. Sebelum diadakannya amandemen terlalu fleksibel. Dan yang terakhir, yang keempat, alasan praktis, yaitu prakteknya selalu berubah. Dalam praktek ketatanegaraan sering terjadi konstitusi tidak mampu lagi menampung perkembangan. Selanjutnya, tujuan amandemen. Tujuan dari UUD 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali ini adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar negara seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, eksistensi negara, demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Dan yang terakhir tentang amandemen adalah pokok-pokok ketentuan hukum hasil amandemen. Yang pertama, pencabutan beberapa ketentuan. Yang kedua, menambah ketentuan atau lembaga baru. Yang ketiga, modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Tito. Lalu berikutnya yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, lembaga-lembaga tinggi negara. Yang pertama, susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, peran lembaga-lembaga tinggi negara dalam pembentukan undang-undang. Ketiga, proses pembentukan peraturan lembaga tinggi negara. Keempat, peran presiden dalam mengeluarkan peraturan presiden. Kemudian yang kelima, pengaruh putaran pengadilan terhadap peraturan perundang-undangan. Kesimpulan, dalam rangka mencapai sistem perundang-undangan yang efisien, efektif, dan adil, kolaborasi antara lembaga-lembaga tinggi negara, pengawasan yang ketat, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dari landasan penyusunan perundang-undangan di negara Indonesia. Seiring dengan perubahan dinamis dalam masyarakat dan tuntutan zaman, tata urutan peraturan perundang-undangan harus terus diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan negara dan warga negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.